selamat pagi. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa yang kerajaan surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Di sini bagian akhir dari kitab Roma. Nah, Ibu akan bacakan untuk kalian. Kalian bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Judul perikopnya, segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Narsistik merupakan kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan sikap arogan, terlalu percaya diri, dan egois. Orang-orang narsistik ini biasanya haus akan pujian. Sikap seperti ini seharusnya tidak dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam pelayanan. Namun sebaliknya, terkadang masih ada pelayan Tuhan yang hanya berfokus pada dirinya sendiri, sehingga mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Kita tak perlu meragukan lagi bahwa Paulus adalah pelayan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ia layak mendapat pujian dari apa yang telah ia lakukan untuk Tuhan. Namun, dalam penutup surat Roma, Paulus sama sekali tidak menginginkan pujian untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, hanya untuk Tuhan. Nah, jika diringkas, apa yang hendak Paulus katakan dalam ayat 25 sampai dengan 27 adalah kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Nah, Paulus mengemukakan alasan penting, yaitu kemuliaan itu hanya bagi Allah. Alasan penting tersebut adalah Allah dengan kuasanya, yaitu yang menguatkan kita menurut Injil yang diberitakan oleh Paulus sesuai dengan pernyataan rahasia. Nah, di sini rahasia tersebut telah didiamkan atau sudah ada sejak lama. Telah diberitakan melalui kitab-kitab para nabi menurut perintah Allah yang abadi. Nah, yang kemudian diberitakan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Rahasia itu tentu saja berhubungan dengan tindakan Allah yang menjangkau baik bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah, atas semua itu, puji-pujian hanya layak diberikan kepada Allah dan bukan kepada Paulus yang adalah hamba Allah.
Di sini sikap narsistik ini adalah salah satu godaan terhadap setiap pelayan untuk mencari kemuliaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Nah, apabila ketika merasa paling berjasa, paling berjerih lelah, dan paling berkuasa di dalam pelayanannya, nah, maka sikap itu akan muncul. Nah, kita rentan sekali terhadap godaan sehingga melupakan status kita sebagai hamba. Nah, di sini kita diingatkan melalui renungan pagi ini. Apapun yang Tuhan tempatkan kepada kita di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanan kita, mari kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jangan sampai kita berfokus hanya untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang. Nah, mari kita belajar untuk taat kepada firman. Kita mau belajar melakukan apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami yang sudah Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus.